Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebahas salah satu konsep paling radikal di dunia dekarbonisasi. Bayangin deh, kalau kita bisa ngelakuin daur ulang tingkat ekstrim. Maksudnya, kita ambil limbah yang paling bikin pusing sedunia, yaitu emisi karbon dioksida, terus kita sulap jadi semacam harta karun industri. Keren banget kan? Tapi sebelum kita terlalu terbawa suasana sama janji teknologi ini, kita harus lihat realitanya dulu nih. Saat ini, kapasitas operasional penangkapan karbon global kita itu ada di kisaran 50 juta ton per tahun. Kedengarannya banyak ya, tapi coba tebak, berapa sih angka yang sebenarnya kita butuhin buat capai target net zero? Jawabannya, 1 gigaton per tahun di pertengahan abad ini. Biar gampang bayanginnya, 1 gigaton itu kira-kira seberat 10.000 kapal induk yang lagi muatan penuh. Bayangin aja. Jadi ya, kita punya PR kesenjangan yang supermasif buat ditutup. Dan jujur aja, taruhannya nggak pernah setinggi sekarang. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, status penangkapan karbon saat ini. Kedua, mengubah limbah menjadi kekayaan. Ketiga, membangun dengan karbon yang ditangkap. Keempat, menenagai masa depan. Dan terakhir kelima, hambatan untuk berkembang. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, status penangkapan karbon saat ini. Oke, buat nyamain frekuensi, mari kita bedah sedikit istilah yang pasti udah sering banget kalian dengar. CCUS, alias penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. Itu payung besarnya. Tapi di sesi kali ini, kita bakal fokus ke huruf U-nya aja, yaitu CCU atau pemanfaatan. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal gimana kita nyembunyiin karbon di bawah tanah, tapi gimana kita benar-benar memanfaatkan karbon yang udah ditangkap itu buat nyiptain nilai ekonomi sirkular yang baru. Ini semacam pengubah permainan sih. Dan buat wujudin itu semua, kita nggak lagi ngomongin eksperimen kecil di lab ya. Fasilitas kayak gini butuh rekayasa tingkat industri yang super raksasa. Saat ini, dari sekitar 250 juta ton emisi yang dimanfaatkan tiap tahunnya, mayoritas itu masih lari ke dua proses tradisional, buat tingkatin produksi minyak dan bikin pupuk urea. Ini langkah awal yang lumayan, tapi jelas kita harus melangkah lebih jauh lagi. Masuk ke bagian kedua, mengubah limbah menjadi kekayaan. Kalau kita lihat datanya, pemanfaatan saat ini emang masih di angka 250 juta ton per tahun. Tapi proyeksinya lumayan bikin kaget. Pasar ini diprediksi bisa tumbuh gila-gilaan jadi 430 sampai 840 juta ton per tahun di 2040 nanti. Pertumbuhan yang luar biasa kan? Tapi kita harus tetap membumi. Angka segede itu kemungkinan besar bakal tetap kerasa kecil kalau dibandingin sama skala gigaton emisi yang pada akhirnya harus kita kubur permanen di bawah tanah. Intinya, pemanfaatan ini alat yang sangat penting, tapi bukan satu-satunya jawaban. Terus gimana sih cara kita benar-benar ngukur dampak iklimnya? Nah, ini agak rumit. Kita baginya ke dalam 3 hal besar. Penghilangan karbon, pengurangan karbon, dan penghindaran karbon. Kenapa kita harus repot-repot ngebedain ini? Karena gini, tanpa aturan akuntansi karbon yang super ketat dan jelas, produk-produk turunan karbon ini gampang banget dituduh cuma pencitraan ramah lingkungan aja. Apalagi kalau efeknya cuma ngasih penghindaran sementara. Kita nggak mau kan kejebak di situ? Lanjut ke bagian ketiga, membangun dengan karbon yang ditangkap. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ngebandingin dua opsi utama. Di satu sisi, kita punya agregat konstruksi. Potensi volumenya raksasa banget, bisa sampai 0,5 gigaton. Tapi sayangnya nilai jual produknya lumayan rendah. Nah, di sisi lain, coba lirik beton yang dirawat pakai karbon dioksida. Pasarnya emang jauh lebih mungil, cuma sekitar 40-70 juta ton aja. Tapi yang bikin menarik, teknologinya itu udah praktis siap tempur, dan bisa langsung ditingkatin skalanya di lapangan sekarang juga. Hal yang paling mencolok dari data ini adalah kontras yang tajam antara seberapa bagus dampaknya buat iklim versus realitas isi dompet kita. Proses mineralisasi permanen nawarin potensi pengurangan emisi yang benar-benar mantap. Tapi secara ekonomi, produk ini butuh biaya produksi yang lumayan bikin meringis. Harganya bisa 1,5 sampai 4 kali lipat lebih mahal dibandingin material konvensional yang ada di pasaran saat ini. Ini tantangan nyata kawan-kawan. Bagian keempat, menenagai masa depan. Nah, sekarang kita ngomongin e-kerosin dan e-methanol buat penerbangan dan pelayaran. Kedengarannya super menjanjikan ya. Tapi jangan salah, proses bikinnya ini jauh dari kata simple. Bahan bakar sintetis ini ibarat monster yang rakus banget sama energi. Mereka butuh input energi bersih yang masif, katalis kelas komersial yang harganya selangit, dan pastinya butuh pasokan hidrogen rendah karbon. Tapi tunggu dulu, ada satu nuansa penting di balik angka-angka manis ini. Betul, kita lihat ada potensi pengurangan emisi sampai 98% buat e-kerosen.
Tapi, tingkat setinggi itu punya syarat mutlak. Kita harus dapat karbonnya dari sumber biogenik yang melimpah atau pakai teknologi penangkapan udara langsung yang murah. Kalau nggak pakai cara itu, ya potensi pengurangannya bakal langsung anjlok drastis. Coba kita balik lagi ke bumi bentar dan lihat kutipan ini. Kenyataan pahitnya nih, saat ini bahan bakar sintetis itu harganya 2-4 kali lebih mahal daripada bahan bakar konvensional biasa. Fakta kasarnya, tanpa ada insentif atau regulasi pemerintah yang benar-benar kuat, hitung-hitungan bisnis dari bahan bakar ini bakal tetap negatif alias rugi. Terakhir, bagian kelima, hambatan untuk berkembang. Mari kita absen cepat 4 hambatan kritis yang bikin industri CRS ini masih ngos-ngosan. Pertama, kelayakan ekonomi. Kita harus ingat, nangkep emisi dari sumbernya aja itu masih makan biaya sekitar 40-120 dolar AS per ton. Nggak murah. Kedua, ketidakpastian kebijakan pemerintah. Ketiga, hambatan logistik buat ngebangun infrastrukturnya. Dan keempat, urusan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang super esensial buat dapetin kepercayaan dari pasar. Terus gimana dong cara industri ngakalin masalah ekonomi ini? Nah, laporan kita ini nekenin banget kalau pemerintah di berbagai negara itu lagi pakai instrumen kebijakan sebagai sinyal pasar yang vital. Subsidi gede-gedean kayak 45Q di Amerika Serikat atau mandat pakai bahan bakar bersih di Uni Eropa itu emang sengaja dirancang buat nutupin jurang harga tadi, biar produk-produk ini pelan-pelan bisa bersaing. Pada akhirnya, buat nyulap ambisi teknologi ini jadi kenyataan di lapangan, kita harus ngelewatin beberapa langkah praktis. Kita mutlak harus terus nekan biaya penangkapan, mastiin pasokan sumber karbon biogenik selalu ada, siapin modal raksasa buat ngebangun jaringan pipa transportasi dan penyimpanannya, dan pastinya ngamankan pasokan energi terbarukan. Dengan investasi yang terus ngalir deras, progresnya sih emang kelihatan nyata ya. Tapi pertanyaan besarnya buat Anda semua adalah ini. Bisakah insentif ekonomi kita mengejar ambisi teknologi ini sebelum waktu kita benar-benar habis? Seberapa cepat sih kita sungguh-sungguh bisa menskalakan tuas dekarbonisasi yang satu ini? Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.